Sebelumnya aku udah pernah share ya resep puding mini yang super cantik ini, dan ini aku share kembali karena sebelumnya banyak banget yang komen soal di sini tuh aku nggak pakai sarung tangan. Karena banyak banget yang ngira ini aku kemas ke mika kecil kayak gini, dikiranya ini aku mau jual, padahal ini aku cuman jadiin contoh aja kalau misalnya mau dijual. Jadi sekali lagi pudingnya ini tuh buat makan sendiri ya. Oke, yang mau ikutan Riku kita langsung ke proses pembuatannya aja. Yang pertama kita buat puding bunga terlebih dahulu. Ini untuk bahan dan takarannya udah aku tulis, tinggal kita masukin aja. Dan untuk susu cairnya aku pakai yang full cream, kalau mereknya bebas ya, mau pakai merek apa aja. Ini tinggal kita masak sampai nanti tuh pudingnya mendidih aja ya. Dan jangan lupa ini jangan berhenti untuk diaduk supaya nanti nggak mudah gosong. Nah, kalau udah mendidih kita matiin kompornya. Selanjutnya kita bagi ya adonan pudingnya, dan ini tinggal kita beri pewarna. Itu pun kalau misalnya kalian mau beri beberapa warna. Kalau cuma mau kasih satu warna ya udah nggak usah dibagi. Puding yang pertama tadi aku cuman pakai pewarna aja, sementara yang kedua ini aku pakai pasta strawberry, dan yang ketiga ini aku pakai pasta durian. Untuk yang hijau ini aku pakai pasta melon, sementara yang terakhir yang warna ungu ini aku cuman pakai bubuk yang rasa taro dan aku tambahin dengan pewarna ungu. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai pewarna aja juga bisa ya. Nah selanjutnya ini tinggal kita tuang ke dalam cetakan. Ini aku pakai cetakan bunga lotus, tapi kalau misalnya kalian mau ganti dengan cetakan bunga mawar itu juga cantik ya, pokoknya disesuaikan selera aja. Nah selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya ini aku mau bikin lagi puding beningnya atau puding kacanya. Untuk bahan dan takarannya udah aku tulis juga, ini tinggal kita masak sama dengan puding yang pertama tadi, dimasak sampai mendidih aja. Nah kalau udah mendidih selanjutnya kita matiin kompornya, dan ini kita tunggu sampai uap panasnya sedikit berkurang, kemudian kita tuang ke dalam cetakan jasmine kayak gini. Untuk cetakan yang kedua ini tuh lebih besar dibanding cetakan yang pertama tadi ini ya, dan untuk cetakan yang pertama tadi aku isinya tuh nggak terlalu penuh, dan ini tinggal kita masukin dalam keadaan sudah ngeset. Sementara untuk puding kacanya di sini tuh masih dalam keadaan setengah ngeset ya, dan ini kalau udah kita masukin semua, selanjutnya kita timpa lagi dengan puding kaca atau puding beningnya, ini tinggal kita isi sampai penuh. Selanjutnya tinggal kita tunggu sampai benar-benar ngeset, dan ini tuh udah ngeset dan hasilnya tuh cantik-cantik semua. Ini bisa dilihat sendiri, cantik banget, masya Allah. Dan ini tuh warnanya aku suka banget ya, warnanya tuh juga cantik-cantik. Pokoknya aku jamin anak-anak pasti suka banget dengan puding yang super cantik kayak gini. Dan ini tuh aku sengaja bikin banyak-banyak buat nyetok di kulkas, karena ini tuh dimakan dingin-dingin lebih mantul. Dan sekali lagi ini aku bikin banyak-banyak kayak gini bukan untuk dijual ya, makanya di sini aku nggak pakai sarung tangan, dan aku jamin di sini tuh tanganku sangat bersih.